di Wulun ini bisa tumbuh bareng dengan Koperasi Merah Putih. Intinya mungkin boleh ya nanti UMKM setempat itu masuk sini, walaupun selama 2 tahun ini Dikelola pengelolanya masih dari PT Agrinas, gitu ya Mas? ya, seharusnya sih bisa, Oh, dan ya. itu tujuan utama dibentuknya koperasi kan itu. Jadi kalau sampai nanti ada UMKM yang mau naruh produknya di sini dan ditolak, itu berarti melenceng dari tujuan utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama podcast Merah Putih. Kali ini podcast kita ini akan ditemani oleh ketua koperasi kita, yaitu Mas Agus Nurwanto. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam pemirsa semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Mas Agus? Alhamdulillah baik Mas Yuda. Ya, malam ini kita akan sedikit berbincang santai ya Mas Agus, terkait bagaimana perkembangan gerai. Ya, perkembangan gerai KDMT kita ini. Sudah sejauh mana perkembangannya setelah kemarin bangunan fisiknya sudah jadi. Nah, malam ini akan datang rak-rak untuk penjualan kita yang akan dikirim langsung dari mana Mas Agus? Dari yang jelas kita tahunya dari PT Agrinas. Ya. Dan produsennya siapa nggak tahu kita. Dan kita tadi juga sudah diinfo oleh Bapak Babinsa kita, Bapak Tri, kalau malam ini akan datang rak yang akan siap dimasukkan ke dalam gedung koperasi desa. Oke, kita mulai ya Mas Agus. Siap. Diskusi kita malam ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita kupas sedikit, semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang lain. Mungkin untuk pertanyaan pertama Mas Agus. Oke. Alhamdulillah ya, malam ini kita bisa berkumpul di gerai baru ini. Walaupun belum komplit semua pengurus datang, tapi alhamdulillah sudah ada 2 perwakilan, dan ada juga dari Bapak Babinsa, juga dari perangkat desa Mas Agus. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Mas Agus. Siap. Mas Agus ini sebagai perwakilan pengurus ya, gimana progres gerai ini sekarang? Sudah berapa persen sih kesiapannya? Monggo Mas Agus bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan. Kalau untuk gerai Mas Yuda, ini gerai kita di Koperasi Merah Putih Wulun Mas Pati ini sudah 100%. Bisa teman-teman lihat di sini atapnya udah full, lampu udah nyala semua, kamar mandi sudah ada, cuma di sini masih kosong. Kalau di Wulun ini kita sudah dapat truk, ya ini di depan itu kan ada truknya. Jadi truknya kita di Koperasi Wulun sudah serah terima kemarin. Kemudian sekarang ini malam hari, posisinya kita menunggu antrian pengiriman rak yang nanti akan dipasang di ruangan sebelah sini Mas Yuda. Oh, nanti di dalam sana ya? Ya. Bukan di bagian belakang gudang ini ya? Ya, info yang kami dapat dari Pak Babin dan teman-teman yang lain, di sini akan jadi gudang pupuk Mas. Gudang pupuk sama tempat parkir kendaraan besar. Nah, kemudian raknya di depan situ, dan yang di sana itu ada tempat untuk gas LPG. Oh ya, kira-kira
mungkin teman-teman masih ada yang belum paham ya. Kenapa kok ada kayak jeruji atau penjara itu? Nanti bisa dijelaskan sekali lagi, Mas. Itu nanti untuk tempat apa tadi, Mas? Ya, informasinya untuk tempat gas LPG. Oh Jadi ya. gas LPG 3 kilo dan yang non subsidi sepertinya akan ditaruh di sana ya. Ya. Oke ya. Baik. Jadi nanti gas LPG baik yang 3 kilo maupun yang size-nya lebih tinggi itu akan penempatannya di dalam sana, teman-teman. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya, apakah gerai ini memang sudah jadi yang paling dinanti warga? Nah, Nah, iya silakan. Mas, sudah. Ini gerai ini sudah banyak yang bertanya. Jadi termasuk kami pun pengurus juga menanti-nanti untuk peresmian gerai ini ya. Banyak yang tanya kapan gerainya mulai beroperasi, dan kami pun masih menunggu informasi dari pusat. Kami tanya ke Pak Babinsa juga, beliaunya nggak tahu. Kami tanya ke Dinas Koperasi Kabupaten juga belum tahu. Jadi semoga saja, harapannya semakin cepat semakin baik. Nah, teman-teman, sedikit informasi ya. Sebenarnya gerai Koperasi Gulun ini di belakangnya itu ada dua, sebenarnya ada dua tempat. Yang pertama ada nanti TPS 3R ya, sama satunya itu usaha milik BUMDes desa, yaitu ayam petelur. Jadi alhamdulillah di desa Gulun ini kemarin ada program dari pemerintah yaitu ketahanan pangan, dan untuk BUMDes kita ini mengadakan sebuah program yaitu ayam petelur, dan kabar baiknya juga sudah berjalan walaupun belum maksimal. Kita nantikan ke depannya seperti apa, apakah bisa mengangkat ekonomi di sini, atau Harapannya bisa. nah intinya harapannya seperti itu ya. Bisa. Dan juga bisa kolaborasi dengan Kopdes ini. Berarti nanti ini perlu ada kipas nih Mas. Wah ya, di sebelah mana Mas harusnya tuh? Karena ini bau sekali. Oh iya, Ini kayaknya karena hujan terus ya ini. Bau. Mang baunya agak wow sekali ya teman-teman. Bau Nanti kotoran kalau ayam. mau berkunjung ke sini, kalau ada bau seperti ini ya mohon dimaklumi karena space area kita sangat terbatas. Nanti kita pasang bersandingan dengan beberapa tempat ya Mas. Tapi alhamdulillahnya sudah jadi itu loh Mas. Jadi Walaupun alhamdulillah ada minusnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Mas Agus, malam ini kan kemungkinan besar rak akan dikirim ya dari PT Agrinas. Nah, kedepannya nanti rak yang akan mengisi kekosongan gedung ini mau diisi produk apa saja sih? Apakah benar ada kerjasama khusus dengan warga atau pihak luar seperti PT Agrinas? siap Mas sudah. Jadi terkait pengisian produk berarti ya, produknya yang akan dipasang di rak itu, mungkin info secara global saja, mungkin produk-produk yang mau bakal diisi di sini itu apa saja? Siap. Saya juga belum bisa memastikan sudah, karena info terakhir gerai ini kan nanti akan dikelola oleh PT Agrinas ya. Dikelola PT Agrinas selama 2 tahun. Jadi kami sebagai pengurus ini hanya menerima profit sharing, infonya seperti itu. Jadi terkait penggunaan gedung, pengisian produk, sifatnya hanya mengetahui. Tapi info yang kami dapat,
produk-produknya itu akan diisi oleh produk-produk subsidi utamanya. Produk-produk subsidi ada Produk pupuk, gas, subsidi seperti minyak, oh ya minyak. Ini yang kita, kebutuhan sehari-hari ya mungkin lebih ke beras, sembako ya, swasembada mungkin. sama apotek kan nanti dari Kimia Farma itu. Terus ya infonya dari PT Agrinas mau bikin produk skala nasional, tapi ya kita nggak tahu nanti seperti apa produknya. Tapi infonya sih gerai ini akan menampung produknya UMKM Gulun kan. Jadi sebagai off-taker, infonya seperti itu. Sebagai off-taker, off-taker hasil pertanian. Off-taker mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman pemirsa podcast Merah Putih ini. Off-taker itu apa sih Mas? Saya sendiri juga belum paham. Siap. Jadi off-taker itu Koperasi Merah Putih akan menampung barang-barang hasil produksinya warga di Desa Gulun, ditampung di sini karena di sini kan ada gudangnya luas. Ya. Terus produk UMKM-nya bisa didisplay di raknya kita nanti. Jadi pengusaha di Gulun ini bisa tumbuh bareng dengan Koperasi Merah Putih. Oke, sedikit menyela Mas Agus. Tadi kan sudah Mas Agus sampaikan bahwa sementara untuk 2 tahun ke depan yang akan mengelola gedung KDMP ini PT Agrinas, dan para pengurus ini yang akan membantu di sini sifatnya hanya menunggu atau mengawasi saja ya. Mengetahui saja ya. Mengetahui, mendukung. Berarti mendukung. Kita belum bisa memasukkan barang atau gimana sih? Katanya kan yang mengelola Agrinas. Tapi kalau kita mau memasukkan UMKM setempat itu apa harus izin dulu, apa pokoknya kita masukkan sendiri atau bagaimana Mas? Kan katanya kita itu hanya mengetahui saja. Maka itu harus melalui prosedur apa atau lewat apa atau surat izin bagaimana agar produk lokalan itu bisa masuk di sini dan ikut mengisi apa di gedung sini. Ini seperti itu Mas Chris. Ini terkait petunjuk teknis mungkin ya. Petunjuk teknisnya seperti apa? Ya itu masih belum di kami pun juga masih belum jelas seperti apa petunjuk teknisnya, detail pelaksananya nanti seperti apa. Intinya mungkin boleh ya nanti UMKM setempat itu masuk sini walaupun selama 2 tahun ini pengelolanya masih dari PT Agrinas. Gitu ya Mas? Ya seharusnya sih bisa, dan itu tujuan utama dibentuknya koperasi kan itu. Jadi kalau sampai nanti ada UMKM yang mau naruh produknya di sini dan ditolak, itu berarti melenceng dari tujuan utamanya. Ya benar sekali itu. Pasti akan jadi pertanyaan para warga setempat. Loh, kok seperti ini, kok seperti ini. Mungkin nanti di desa teman-teman yang lain pasti akan sama ya seperti itu. Jadi Mas Huda, ini pentingnya salah satu tujuannya podcast ini kan untuk menyampaikan informasi itu agar antara pengelola koperasi dengan masyarakat itu tidak ada miskomunikasi. Jadi kita sampaikan dari pandangannya pengurus itu seperti apa, kemauannya masyarakat itu seperti apa, kita sampaikan kendalanya, jadi biar nggak ada miss-nya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman pengurus KDMP di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya yaitu apa sih Mas kendala berat menurut jenengan mulai awal sampai sekarang berdirinya gedung ini? Mungkin bisa diceritakan.
pada pemirsa semuanya. Silakan Mas Agus. Siap. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, Mas Huda ya. Baik, kendala menjadi pengurus Koperasi Merah Putih yang sudah berjalan 1 tahun ini adalah peraturan yang terus berubah. Jadi terkait pengelolaan gerai ini asetnya nanti milik siapa, kemudian barang yang dijual itu nanti apa, itu sama sekali pengurus nggak ada informasi. Dan pengelolaan gerai itu kan dikelola oleh PT Agrinas, sedangkan PT Agrinas sendiri tidak ada petugasnya di desa yang bisa diajak koordinasi. Kami tanya ke pihak koperasi kabupaten, mereka nggak tahu. Kami tanya ke Babinsa, juga nggak tahu. Jadi pihak Agrinas yang menjadi aktor utama itu tidak ada koordinasi sama sekali dengan pengurus. Jadi pengurus bingung nih langkah kedepannya mau seperti apa. Itu kendala utamanya di situ. Ditambah lagi pengurus itu tidak ada dana operasionalnya, tidak ada gaji. Ya, kami menjalankan usaha yang existing itu full dari dana anggota koperasi, dan beberapa kali harus kami talangi untuk program koperasi ini bisa jalan. Nah, apakah nanti kedepannya akan seperti itu terus? Itu belum ada aturan resminya dari pemerintah. Dan dari pemerintah terus-menerus membuka lowongan pekerjaan terkait tenaga ahli di koperasi. Jadi, sedangkan tenaga ahli di koperasi itu penerapan di lapangannya juga yang selama ini kami rasakan belum begitu efektif gitu. Ya, kami harus menjalankan usaha apa, dari tenaga ahli juga masih bingung. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, mohon kedepannya nanti dari PT Agrinas lah utamanya itu segera koordinasi dengan pengurus akan seperti apa koperasi kedepannya, programnya yang mau dijalankan untuk apa. Kalau memang pengurus tidak diperlukan untuk menjadi pengelola, ya nggak apa-apa, nanti pengurusnya kan bisa membubarkan diri. Biar dikelola semuanya dari PT Agrinas. Oke, sementara itu terima kasih. Ya, karena waktu semakin malam, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir Mas Agus. Apa sih kesan dan pesan juga harapan Mas Agus sebagai Ketua KDMP ini setelah terwujudnya gedung ini? Monggo silakan dijawab Mas Agus. Jadi harapannya utamanya untuk seluruh masyarakat Desa Gulun agar ikut jadi anggota di koperasi nggih. Jadi Bapak Ibu yang sudah ber-KTP semoga bisa menjadi anggota koperasi. Kita kembangkan koperasi ini bersama-sama agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Oke, utamanya itu, dan karena Gulun terkenal dengan produksi gentengnya, semoga nanti omsetnya bisa bertambah 100%, 1000% dan seterusnya. Amin. Oke, mungkin itu saja kita cukupkan untuk podcast Merah Putih kali ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.